Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Riyado dengan NIM 2312774 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 1B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan perkembangan Islam di Amerika. Awal mula Islam di Amerika, yaitu seorang ahli geografis muslim menceritakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, 8 orang ahli pelayaran muslim telah menemukan serangkaian perjalanan dari Lebanon yang menemukan beberapa daerah yang ada di sekitar Atlantik. Dan pada abad ke-16, saat itu diketahui terdapat 2 muslim pertama di Amerika Utara yang bernama Estefanico Azamor. Dari abad yang sama juga, ada budak dari Afrika Utara yang dikirim ke Amerika pada tahun 1520, rata-rata dari negeri yang sudah mengenal Islam. Dan bahwasannya, Islam telah dikenal di seluruh penjuru dunia. Bahwa perkembangan Islam di benua Amerika berasal dari sejumlah budak pilihan dari Afrika. Sejarawan mencatat bahwa Estefanico Azamor, dikenal juga dengan Esteban, yang menemani bangsa Spanyol menjelajahi samudra, merupakan muslim pertama di Amerika Utara. Diketahui bahwa Esteban dan sebagian besar orang Afrika lainnya yang diperbudakan dipaksa dipindah dari wilayah muslim Afrika selama pemukiman kolonial di Amerika Utara. Para ilmuwan sosial telah memperkirakan bahwa sebanyak 30% dari orang Afrika yang diperbudakan oleh bangsa Spanyol adalah muslim. Setibanya mereka di Amerika Utara mempertahankan keyakinan Islam. Mereka sangat berat karena mereka terpaksa meninggalkan agama mereka. Mereka dipaksa untuk masuk agama Kristen oleh bangsa Spanyol. Banyak yang kehilangan iman. Mereka kemudian memilih menjadi Kristen. Namun, meskipun begitu, banyak juga Muslim Afrika yang cukup budak berusaha keras mempertahankan agama mereka, terutama sholat 5 waktu dan puasa selama bulan Ramadan. Dan berkat kegigihannya, para budak-budak Muslim Afrika menegakkan kesolehan agama Islam, tetap konsisten untuk tetap hingga saat ini di Amerika. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu imigran Islam di Amerika. Bahwasannya, awal mula kedatangan migran Muslim pertama di Amerika terjadi ketika para bangsawan Eropa mendatangkan budak dari Afrika. Dari sekian banyaknya budak yang ada, ternyata 1/5 dari mereka adalah beragama Islam. Namun, sesampai mereka di Amerika, sebagian di antara mereka kemudian murtad dari agama asli mereka dan berpindah ke agama Kristen. Migran Muslim yang menginjakkan kaki pertama di Amerika memberi pengaruh kepada penduduk asli setempat, baik langsung maupun tidak langsung. Persentuhan antara warga asli setempat dengan para migran telah membawa pengaruh terhadap faktor demografi Amerika, politik, ekonomi, dan perdagangan. Faktor-faktor migran dan efek yang kemudian timbulnya yaitu yang pertama, migran terjadi pada tahun 1875 hingga 1912. Mereka yang bermigrasi pada umumnya adalah pemuda desa yang tidak terpelajar dan tidak mempunyai keterampilan. Mereka berasal dari Syria, Jordania, Palestina, dan Lebanon, yang ketika itu masih berada di bawah pemerintahan Utsmani. Keadaan ekonomi di negerinya tidak menguntungkan dan mereka berharap mendapat keuntungan finansial dari Amerika Serikat. Dan umumnya mereka bekerja di pabrik-pabrik dan toko-toko di sana. Yang kedua yaitu migrasi terjadi pada tahun 1918 sampai 1922, yaitu setelah terjadi Perang Dunia Pertama. Mereka pada umumnya orang-orang intelek yang terdidik dan berasal dari perkotaan. Mereka umumnya adalah saudara, kawan, atau kenalan imigran yang telah ada di Amerika Serikat sebelumnya.
Yang ketiga yaitu migrasi terjadi pada tahun 1930 sampai 1938 yang terkondisikan oleh kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang memberikan prioritas kepada mereka yang keluarganya telah lebih dahulu menetap di Amerika Serikat. Selanjutnya, yang keempat, migrasi terjadi pada tahun 1947 hingga 1960. Para imigran yang datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini bukan saja berasal dari Timur Tengah, tapi juga berasal dari India, Pakistan, Eropa Timur, dan Uni Soviet. Mereka datang ke Amerika Serikat sebagai pengungsi atau untuk mencari kehidupan yang lebih baik, memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, atau untuk mendapatkan teknik lanjutan dan mendapat pekerjaan secara spesialis. Selanjutnya, migrasi yang kelima yaitu dimulai pada tahun 1960 sampai sekarang. Mereka yang datang ke Amerika Serikat pada gelombang ini selain karena alasan ekonomi juga yang utama dikarenakan alasan politik. Dunia Arab pada masa itu mengalami penderitaan karena konfrontasi dengan Israel dan konflik-konflik lainnya. Mereka yang datang pada umumnya adalah orang-orang terpelajar. Oleh karena itu, mereka memperoleh pekerjaan dibandingkan yang datang sebelumnya. Imigran Muslim yang datang ke Amerika yang populer pada gelombang ini antara lain itu Fauzi Rahman dari Pakistan, Sayyid Hussein Nasr dari Iran, Ismail Al-Faruq yang menjadi guru besar di Universitas Harvard, Daud Hasan dari Palestina, Toha Jabir Fayyad Al-Urwani dari Irak, dan Imam Khattab. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga yaitu organisasi Islam di Amerika. Yang pertama yaitu American Society of Muslim atau disingkat dengan ASM atau Masyarakat Muslim Amerika, yaitu pengganti Nation of Islam yang lebih dikenal sebagai Black Muslim. Kelompok ini dipimpin oleh Walid bin Muhammad. Tidak begitu jelas berapa Muslim Amerika yang mengikuti kelompok ini. Kepercayaan kelompok ini juga berbeda dengan kepercayaan Islam pada umumnya. Mereka tidak mengenali Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir. Yang kedua, kelompok terbesar kedua adalah Islamic Society of North America atau disingkat dengan ISNA atau Masyarakat Islam Amerika Utara. ISNA adalah suatu asosiasi organisasi Muslim dan perorangan untuk mempresentasikan Islam. Kelompok ini dibuat oleh imigran, beberapa etnis Kaukasia, dan sekelompok kecil Afro-Amerika yang masuk Islam. Jumlah anggotanya baru-baru ini mungkin telah melampaui ASN. Konvensi tahunan ISNA mungkin adalah pertemuan Muslim yang paling besar di Amerika Serikat. Organisasi ini telah dikritik karena menyebarkan agama Wahabi dan karena memiliki hubungan dengan terorisme. Dan kelompok terbesar ketiga adalah Islamic Circle of North America atau disingkat dengan ICNA atau Lingkaran Islam Amerika Utara. Islamic Supreme Council of America atau disingkat dengan ISCA atau Dewan Tertinggi Muslim Amerika mewakili banyak Muslim Amerika Serikat. Tujuannya adalah menyediakan solusi-solusi bagi Muslim Amerika yang berlandasan hukum Islam. Islamic Assembly of North America atau disingkat dengan IANA, Himpunan Islam Amerika Utara, adalah suatu organisasi Muslim terkemuka di Amerika Serikat. Muslim Student Association atau disingkat dengan MSA
atau Asosiasi Pelajar-Pelajar Muslim adalah suatu kelompok yang diperuntukkan bagi pelajar Islam di perguruan tinggi Kanada dan Amerika Serikat. MSH juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengumpulan dana untuk tunawisma selama Ramadan. Yang Islamic Information Center atau disingkat dengan IIC atau Pusat Informasi Islam adalah organisasi yang dibentuk untuk memberikan informasi kepada publik, sebagian besar melalui media seputaran Islam dan Muslim. Organisasi seperti American Muslim Council aktif terlibat menegakkan hak asasi dan hak warga negara bagi setiap orang Amerika. Council on American Islamic Relations atau disingkat dengan CAIR atau Dewan Hubungan Islam Amerika adalah organisasi Islam yang paling besar yang mengakomodasi kepentingan Muslim di Amerika Serikat. Muslim Public Affairs Council atau disingkat dengan MPAC atau Dewan Permasalahan Masyarakat Islam adalah suatu jawaban pelayanan bagi masyarakat Muslim Amerika, berpusat di Los Angeles, California, dan memiliki cabang di Washington. Selanjutnya yaitu sejarah Islam di Amerika, yaitu Masjid Ibu atau dalam bahasa setempatnya yaitu disebut dengan The Mother Mosque of America atau Masjid Ibu Amerika menjadi masjid yang bersejarah terhadap perkembangan umat Islam di sana dan merupakan masjid tertua yang terletak di kota Cedar Rapids, negara bagian luar. Masjid tersebut selesai dibangun dan digunakan pertama kali oleh komunitas Muslim Loa pada tanggal 15 Februari 1934. Masjid ini juga menjadi pusat perkembangan umat Islam di Loa selama 40 tahun hingga dibangunnya Masjid Pusat Islam Loa pada tahun 1971. Bangunan tersebut digunakan untuk pusat rekreasi remaja, tempat pengungsian imigran dari Kamboja, dan menjadi sebuah gereja.